Peluncuran Adobe Premiere di iPhone gratis ini menunjukkan komitmen Adobe dalam mendukung ekosistem kreatif mobile yang terus berkembang. Dengan lebih banyak akses ke alat profesional, pemirsa, Adobe secara resmi meluncurkan aplikasi Premiere, software editing video profesional untuk perangkat iPhone. Ya, kini pengguna iPhone dapat mengunduh dan menggunakan Adobe Premiere secara gratis, memudahkan proses pembuatan konten video berkualitas langsung dari ponsel. Adobe Premiere versi iPhone menawarkan fitur pengeditan video yang kaya termasuk pemotongan klip, penyesuaian warna, efek visual, transisi, dan audio editing. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang simpel namun tetap memberikan kekuatan editing profesional, cocok bagi pembuat konten dan kreator yang banyak bekerja secara mobile. Pengguna dapat menikmati pengalaman editing yang lancar berkat integrasi dengan Adobe Creative Cloud, memungkinkan sinkronisasi proyek antar perangkat serta akses ke berbagai aset dan template desain. Adobe juga menyediakan tutorial dan template untuk membantu pengguna baru mengasah kemampuan editing mereka. Peluncuran Adobe Premiere di iPhone gratis ini menunjukkan komitmen Adobe dalam mendukung ekosistem kreatif mobile yang terus berkembang. Dengan lebih banyak akses ke alat profesional, kreator di mana saja bisa menghasilkan karya berkualitas tinggi tanpa perlu perangkat desktop. Dengan hadirnya Adobe Premiere di iPhone secara gratis, peluang kreasi video profesional semakin terbuka luas bagi pengguna mobile. Inovasi ini memperkuat posisi Adobe sebagai pemain teknologi kreatif dan memudahkan pembuat konten wajah baru maupun profesional bergerak lebih fleksibel dan produktif. Berbagai sumber IDX Channel. Tesla memperkenalkan supercharger generasi keempat dengan kemampuan pengisian daya hingga 500 kW dan menjadikan isi ulang baterai mobil listrik jauh lebih cepat. Inovasi ini berpotensi merevolusi pengalaman mengemudi dan mempercepat ataupun percepatan adopsi kendaraan listrik di seluruh dunia. Tesla memperkenalkan supercharger generasi keempat dengan kemampuan pengisian daya hingga 500 kW. Supercharger V4 mampu mengisi daya kendaraan Tesla dari 20 hingga ke 80% dalam waktu singkat, menjawab tantangan utama bagi pengguna mobil listrik terkait waktu pengisian baterai. Kecepatan isi ulang ini lebih tinggi dari generasi sebelumnya sehingga memperpendek waktu perjalanan dan meningkatkan kenyamanan pemilik kendaraan. Dengan dukungan teknologi pendinginan yang ditingkatkan dan sistem manajemen daya yang lebih efisien, Supercharger V4 mampu mempertahankan kecepatan pengisian tinggi tanpa risiko overheat. Tesla juga berencana memperluas jaringan charger ini demi menjangkau lebih banyak lokasi strategis di berbagai negara. Langkah ini menegaskan komitmen Tesla dalam mempercepat transisi ke mobil listrik dengan infrastruktur pengisian yang inovatif dan ramah pengguna. Kecepatan pengisian daya tidak hanya menguntungkan pelanggan Tesla, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dalam industri otomotif global. Tesla Supercharger V4 dengan kapasitas 500 kW membuka era baru dalam teknologi pengisian baterai kendaraan listrik. Inovasi ini dipastikan mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan secara global, serta meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, BYD mencatatkan rekor baru dengan memproduksi bus listrik ke-1000 yang dipasok untuk pasar Eropa. Pencapaian ini menegaskan posisi BYD sebagai pemain utama dalam pengembangan transportasi berkelanjutan di benua biru. BYD mencatatkan rekor baru dengan memproduksi bus listrik ke-1000 yang dipasok untuk pasar Eropa. Bus listrik BYD yang diproduksi telah tersebar di berbagai negara Eropa, memberikan alternatif transportasi publik yang bersih dan efisien. Produk unggulan ini dilengkapi teknologi baterai canggih yang memberikan jangkauan operasional panjang dan performa tangguh sesuai kebutuhan transportasi perkotaan masa kini. Kesuksesan produksi ini merupakan hasil dari sinergi pabrik BYD di Eropa dan inovasi teknologi berkelanjutan. BYD terus berkomitmen memperluas portofolio kendaraan listriknya demi mendukung target netralitas karbon dan mempercepat adopsi solusi transportasi rendah emisi di seluruh dunia. Dukungan pemerintah dan regulasi di Eropa semakin memperkuat permintaan bus listrik. Dengan frekuensi layanan yang tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah dibanding bus konvensional, bus listrik BYD diprediksi semakin dominan di pasar transportasi masa depan. Pencapaian produksi bus listrik ke-1000 oleh BYD menjadi tonggak penting dalam revolusi transportasi hijau di Eropa.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat perusahaan dan pasar global dalam mewujudkan masa depan transportasi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Agustus 2025 surplus sebesar 5,49 miliar US dollar dan menjadi surplus ke-64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Agustus ditopang kinerja ekspor yang mencapai 24,96 miliar US dollar dan impor yang mencapai 19,47 miliar US dollar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Agustus 2025 surplus sebesar 5,49 biliar US dollar. Surplus neraca perdagangan pada Agustus 2025 ini menjadi surplus ke-64 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus perdagangan Agustus ditopang kinerja ekspor yang mencapai 24,96 miliar US dollar atau naik 5,78% secara tahunan. Sementara nilai impor sepanjang Agustus mencapai 19,47 miliar US dollar, turun 6,56% secara tahunan. Secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencatatkan surplus 29,14 miliar US dollar, naik sebesar 10,13 miliar US dollar dari periode yang sama tahun lalu. Surplus neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2025 ini ditopang surplus neraca perdagangan non-migas sebesar 41,21 miliar US dollar, sementara neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit 12,07 miliar US dollar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor Agustus 2025 mencapai 24,96 miliar dolar Amerika, naik 5,78% dibandingkan dengan Agustus 2024. Peningkatan ekspor secara tahunan terutama ditopang kenaikan ekspor non-migas. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai ekspor Agustus 2025 mencapai 24,96 miliar dolar Amerika, naik 5,78% dibandingkan Agustus 2024. Nilai ekspor tersebut ditopang ekspor migas sebesar 1,07 miliar US dollar dan ekspor non-migas sebesar 23,89 miliar US dollar atau naik 6,68% secara tahunan. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah menyebut peningkatan ekspor secara tahunan terutama ditopang kenaikan ekspor non-migas. Nilai ekspor sektor industri pengolahan naik 11,68% secara tahunan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga naik 10,98%. Sementara sektor pertambangan turun 15,5% secara tahunan. Jika dirinci menurut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 0,60 miliar US dollar. Sektor pertambangan dan lainnya 3,47 miliar US dollar dan sektor industri pengolahan sebesar 19,82 miliar US dollar. Secara tahunan, sektor pertanian dan industri pengolahan mengalami kenaikan dengan sektor pertambangan, sedangkan sektor pertambangan mengalami penurunan. Secara kumulatif Januari hingga Agustus 2025 total nilai ekspor mencapai 185,13 miliar US dollar yang ditopang ekspor migas 9,04 miliar US dollar dan ekspor non-migas 176,09 miliar US dollar. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor non-migas Indonesia mencapai 40,44 miliar US dollar, disusul Amerika Serikat dan India. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.